Shalom, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang mengikuti ibadah kapel pada saat ini baik secara onsite maupun online pada hari Rabu tanggal 1 November 2023. Sebelum kita memulai ibadah kapel kita, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Kapel pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, WL akan dilayani oleh Jennifer Handoko, kemudian singer Saudari Matthew dan Sharon, dan pemusik akan dilayani oleh Saudara Obed, Yotam, Damara, dan Noval, pembicara Bapak Yonatan William STH, dengan tema Kuasa Nama Yesus. Kemudian petugas doa pagi Jumat tanggal 3 November 2023, WL Saudari Vanessa Ronga, Firman Tuhan Ken Jax Gunawan Wauman, dengan tema Pandangan Allah tentang Kehidupan, dengan pemusik dilayani oleh Saudara Noval. Mari saya mengundang Bapak Ibu dan mahasiswa semua untuk mengambil waktu sejenak. Saat ini saya mempersilahkan untuk mengambil sikap saat teduh. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Mazmur pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya mengundang mahasiswa dan Bapak Ibu dosen untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian sukacita.
mereka berdiri, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hagai Kuncoro MTH dengan tema Garam Dunia. Dan kita akan memujikan pujian yang menyatakan garam dan terang-Mu. Mari kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau hadir di tengah kami dan memberkati kami. Terlebih kami bersyukur Tuhan, karena Kau beri kesempatan kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan belajar kebenaran-Mu. Dan Tuhan kami percaya berkat firman-Mu nyata atas kami, dan Kau memampukan kami mengerjakan setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Engkau yang menjagai kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami menikmati segala berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan saya ucapkan selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa dan juga tim STBI. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang garam. Namun sebelum saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai garam, izinkan saya untuk menampilkan video ini sekalian promosi ya, video promosi. Tapi tenang saja, ini bukan promosi produk-produk tertentu, tapi ini promosi yang berkenaan dengan pelayanan Amanat Agung. Oke, monggo Mas, silakan videonya dimunculkan.
Masih begitu banyak UPG yang ada di dunia ini. Dan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya dengan datang ke dunia dan memberi diri menjadi korban yang agung. Seperti di dalam pengorbanan-pengorbanan di bait Allah yang senantiasa membutuhkan garam. Demikian juga Yesus telah memilih kita untuk menjadi garam dunia. Seperti ada tertulis di dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mari kita memberi rasa. Saudara, garam dipakai untuk mempengaruhi atau memberi rasa di dalam setiap masakan. Garam akan tetap garam yang asin, tetapi tidak akan pernah berfungsi jika garam itu tidak dimasukkan di dalam masakan. Saudara, hidup kita, mari kita belajar dari garam itu. Mari kita memberi rasa bagi sekitar kita. Memberi rasa ini maksudnya, mari kita memberi diri. Ini wujud pengorbanan kita bagi sesama. Saudara, seperti garam ketika memberi rasa bagi masakan yang dimasak. Dia mengeluarkan unsur-unsur kimiawinya. Dan akhirnya masakan itu menjadi lebih sedap. Demikian kita. Mari kita keluarkan unsur-unsur rohani kita. Unsur-unsur biblikal dalam kehidupan kita. Sehingga sekitar kita mengalami sebuah perubahan yang signifikan. Saudara, kita adalah garam yang berfungsi. Tuhan menciptakan kita bukan hanya sekedar menjadi garam yang asin, tetapi menjadi garam yang berfungsi. Mari kita memberi rasa. Kita adalah garam dunia ini. Saudara, bagaimana caranya memberi rasa? Mari kita wartakan kabar baik. Mari kita memberi diri kita, mengasihi UPG yang ada di dunia ini melalui berbagai macam profesi yang Anda miliki, melalui keuanganmu, melalui pemikiranmu, dan melalui banyak hal yang Tuhan percayakan dalam dirimu. Kita adalah garam dunia, dan untuk itu kita ada, dan untuk itu Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mau semua umat manusia, UPG di seluruh dunia ini, mengenal kasih-Nya. Banyak mereka yang belum mendengar kabar baik. Mari kita memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, memberikan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Ada yang dipanggil sepenuh waktu untuk melayani Tuhan atau sebagai rohaniawan profesional, tetapi ada juga yang dipanggil melalui kontak marketplace atau sebagai pembuat tenda. Ini panggilan khusus kita. Kedua panggilan itu sama berharga di mata Tuhan. Tantangan khusus di Indonesia, 64% dari 273 juta penduduk Indonesia merupakan UPG. Terdapat banyak tantangan untuk melayani UPG di Indonesia ketika kita hadir sebagai rohaniawan profesional. Di balik tantangan ada kesempatan. Indonesia kekurangan lebih dari 700.000 guru yang terdapat di daerah terpencil dan termasuk di daerah suku Terabekan atau UPG. Visi kami mengedukasi jiwa yang terhilang untuk membuka wawasan berpikir di dalam Injil. Misi kami melakukan mobilisasi anak muda, merekrut mereka dan training mereka dan mengutus mereka melalui platform profesional mereka dan mendampingi pelayanan anak di setiap UPG yang ada dan memultiplikasi murid-murid Kristus dari hasil pelayanan yang ada. Halo, perkenalkan nama saya Rosana Rida Budiarti.
Saya terpanggil untuk melayani di Sunda, khususnya di Cianjur. Sunda ini merupakan UPG terbesar di Indonesia. Alasan saya terpanggil melayani suku tersebut yaitu melalui kejadian di bulan Desember 2022 di mana di Cianjur terjadi gempa. Lalu saya diutus untuk menjadi relawan guru di sana. Saya mengajar anak-anak, saya memberikan trauma healing kepada anak-anak, saya juga kunjungan kepada masyarakat di sana. Dan melalui kejadian tersebut saya mulai mendoakan suku tersebut. Lalu setelah lulus kuliah, saya semakin menguatkan panggilan saya dan saya rindu untuk melayani suku tersebut khususnya di Cianjur. Saya akan mengajar di salah satu sekolah di Cianjur, lalu saya juga akan ke desa dan di desa tersebut saya akan mendirikan pelayanan anak. Melalui pelayanan anak ini akan menjadi platform untuk melayani anak-anak, untuk mengajar anak-anak dan juga saya akan kunjungan kepada warga di sana. Dan melalui platform ini akan menjadi jembatan untuk memudahkan saya untuk masuk ke daerah tersebut menjadi seorang pengajar. Harapan saya melalui pelayanan ini adalah di mana bukan hanya sebatas pelayanan sosial saja, bukan hanya sebatas pelayanan pendidikan saja, tapi boleh mengabarkan kebaikan Tuhan, kabar Injil boleh diberitakan di sana, bukan hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada masyarakat di sana, di mana masyarakat di sana boleh mengenal Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ini sedikit perjalanan pelayanan kami bersama teman-teman dan juga sebagian dari alumni dari kampus tercinta ini. Dan dalam hal ini bicara tentang kebenaran firman Tuhan, menjadi garam atau garam dunia. Makanya saya tadi tampilkan apa yang telah Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, dan saya yakin juga ini akan menolong kita bersama-sama bahwa membuka wawasan kita bahwa pelayanan kita ini sebenarnya kita ini benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini, begitu. Oleh karena itu saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, garam dunia. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini slide saya berfungsi ya? Berfungsi nggih, karena saya nggak bisa lihat di depan. Ya, saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama dan kita mengetahui bahwa konteks atau latar belakang ketika Tuhan Yesus ngomong sama muridnya pada waktu itu, ini sangat erat kaitannya dengan dorongan Tuhan Yesus bahwa murid-murid itu harus menjadi garam dunia, yang maksudnya yang harus memiliki pengaruh atau rasa di sekitarnya. Saudara, seperti yang kita lihat tadi, bahwa nubuatan dalam Wahyu 7 ayat 9 ini akan terjadi, di mana tidak terhitung jumlahnya begitu banyak orang akan datang menyembah Tuhan, dan itu akan terjadi. Namun saudara yang terkasih, di dalam proses terjadinya nubuatan itu, Tuhan juga menghendaki setiap umatnya terlibat di dalam karyanya yang besar itu. Ya saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Saudara, konteks ketika para murid dikatakan kamu adalah garam dunia, ini erat kaitannya juga dengan di mana proses persembahan atau proses pengagungan atau proses korban-korban agung itu selalu harus ada garam ya, selalu harus ada garam ya. Ketika mempersembahkan korban sajian ya harus ada garam dan lain sebagainya. Demikian saudara, ini juga mengacu kepada ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, ini menjadi korban yang agung, dan juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamulah garamnya nanti, kamulah garam dunia. Saudara yang terkasih, ini sangat erat kaitannya dengan proses penyelamatan atau proses atau karya keselamatan bagi umat manusia. Saudara yang terkasih, latar belakang juga dalam kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam? Kenapa tidak mengatakan pada waktu itu kamu adalah gula dan lain sebagainya? Jadi ini erat kaitannya dengan
erat kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan garam pada waktu itu. Yang pertama, selalu digunakan untuk peribadahan, dan berikutnya juga rupanya dipakai untuk pengganti atau salah satu gaji para tentara pada waktu itu. Makanya saya sempat membaca beberapa artikel, itu kata salary itu dari kata salt itu kan, karena gajinya garam pada waktu itu, di mana garam pada waktu itu nilainya setara dengan emas pada waktu itu. Jadi ada nilai yang begitu besar, dan Tuhan tidak mengatakan kamu adalah garam Yudea, bukan, kamu adalah garam Samarit, bukan, tapi kamu adalah garam dunia. Konteks dunia kosmos ini begitu besar dampaknya, yang itu diharapkan Tuhan Yesus terjadi pada para muridnya. Saudara yang terkasih, Yesus sedang dalam kesempatan ini Yesus tidak sedang berbicara tentang atau secara khusus tentang kehidupan perpolitikan memang ya. Tapi saudara, bicara tentang garam ya, namun justru Tuhan Yesus membicarakan kepada muridnya mengenai sebuah keharusan memberi pengaruh dalam segala bidang. Salah satu bidangnya ketika mereka tinggal di dalam sebuah kota, tinggal di dalam sebuah negara, mereka harus berpengaruh di dalam kota itu, mereka harus berpengaruh di dalam negara tersebut. Dan saudara yang terkasih, pengaruh ini bisa dikategorikan atau pengaruh di dalam kehidupan perpolitikan pada waktu itu. Saudara, sebagai masyarakat, tentunya mereka tinggal di sebuah kota atau negara ya, secara tidak langsung dengan pernyataan kamu adalah garam dunia. Ini tentunya murid Kristus diharapkan berdampak di tengah lingkungan, khususnya dalam hal ini dalam bernegara, gereja harus berdampak. Saudara, Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang pertama yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini mengingatkan bahwa umat Tuhan, bahwa murid Kristus dan adalah kita saat ini, kita adalah tanda perjanjian keselamatan. Saudara, bicara tentang garam dunia ini tidak bisa dilepaskan dengan yang disebut perjanjian garam, di mana tadi saya sampaikan dengan setiap kali mengadakan ritual pengorbanan itu selalu harus ada garam. Saudara, perjanjian garam ini bicara tentang aku menjamin nyawamu ketika kamu ada di daerahku. Jadi misalnya di depan saya adalah para musuh, misalnya negara saya dan negara di depan saya itu sedang bertikai, dan misalnya adalah salah satu dari orang di sini datang ke sini, karena saya begitu mengasihi orang itu, saya akan menjamin kehidupannya di sini, menjamin keselamatannya, bahkan saya akan memberi hidup saya sebagai jaminan. Karena ketika dari situ datang ke sini, itu nyawanya terancam. Saudara, keberadaan kita sebagai garam dunia ini dimaksudkan oleh Tuhan Yesus supaya kita menjadi tanda perjanjian keselamatan. Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, Kristus Yesus telah datang ke dunia. Dan ini menunjukkan bahwa proses ataupun pelaksanaan karya keselamatan itu terjadi dan sudah final, di mana Yesus sudah mati dan bangkit di atas kayu salib. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, kamu garamnya, aku memberi diri dan kamu yang menaburinya. Saudara yang terkasih, tanda perjanjian garam dalam penerapannya, saudara-saudara, sebagai murid dan pengikut Kristus, kehadiran kita harus menjadi tanda perjanjian keselamatan. Secara singkat saya mau sampaikan secara singkat sesuai tema yang kita pelajari dalam beberapa waktu ini, dalam kaitan gereja dan politik ya. Gereja atau kita harus hadir sebagai tanda perjanjian juga. Gereja hadir sebagai tanda perjanjian keselamatan, yaitu agen perdamaian dan pertobatan. Saudara yang terkasih, kita melihat cukup banyak sekarang berita-berita peperangan, cukup banyak berita-berita kekerasan dan lain sebagainya. Kita sebagai umat yang dipilih Tuhan sebagai tanda perjanjian keselamatan, kita harus ikut andil ya, ambil bagian dalam proses perdamaian dan lain sebagainya. Kalaupun kita mungkin tidak bisa atau belum bisa secara nasional, apa yang bisa kita lakukan? Minimal dengan status kita munculkan status-status atau pernyataan-pernyataan yang menenangkan, pernyataan-pernyataan yang tidak tendensius, yang mendukung satu dan lainnya. Pernyataan-pernyataan yang harusnya itu yang muncul adalah pernyataan-pernyataan yang membawa kita kepada sebuah pendamaian. Dan tentunya saudara-saudara, ini hanya bisa dilakukan dan ini harus dilakukan dengan pernyataan pendamaian utama itu ada di dalam Kristus Yesus. Ketika setiap pribadi boleh menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat,
akan ada pendamaian. Demikian dampaknya antar sesama pun akan terjadi. Saudara, yang kedua, kebenaran firman Tuhan bicara tentang garam dunia. Yang pertama tadi tanda perjanjian keselamatan. Yang kedua ini bicara tentang pengawet, ya, alat pengawet, ya. Saudara, kejatuhan manusia rupanya tidak hanya sekedar Adam dan Hawa saja yang mengalami keberdosaan, namun juga berdampak kepada ekosistem atau alam semesta. Saudara, Kejadian 3:17 dikatakan tanah itu pun terkutuk. Adam kesulitan untuk mengusahakan dan lain sebagainya. Saudara, pembusukan dunia terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa. Pembusukan dunia harus dan telah dihentikan di dalam peristiwa Yesus mati dan bangkit. Tapi saudara-saudara, peristiwa pembusukan itu dihentikan. Namun saudara yang terkasih dalam Kristus, kontribusi kita untuk terlibat di dalam itu adalah kita juga mari kita meyakini dan kita mengimani kita adalah garam dunia yang juga dapat dipakai Tuhan untuk menghentikan berbagai kebusukan. Apa yang dimaksud dengan kebusukan? Moralitas yang menurun, ya, kebenaran yang hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitabiah dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sangat mudah sekali kita sekarang menemukan informasi-informasi yang tidak benar atau hoax, ya. Dan itu membuat atau mengkamiri generasi yang sekarang ini seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran. Dan juga melalui gadget ini saudara-saudara, cukup mudah sekali kita menemukan atau kita disajikan hal-hal yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus yang ditunjuk sebagai garam dunia, mari kita juga menjadi agen perubahan. Agen perubahan yang dimaksudkan adalah di mana kita benar-benar dapat menjadi salah satu solusi ketika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kita bertumbuh seperti jamur. Saudara, ini saya nggak tahu, ini PowerPoint saya sudah masuk di dalam bulat pizza itu belum ya? Sudah masuk pizza itu ya? Nanti saya bagi satu ya. Jangan dihabiskan ya. Haleluya. Saudara, di dalam agen perubahan ini ya, kita harus menjadi agen perubahan yang misional ya. Harus menurut dalam bahasa saya sampaikan sebagai garam dunia, kita harus menjadi agen perubahan yang misional. Maksudnya apa? Dalam segala jenis atau berbagai kesempatan kita berhadapan dengan keluarga dan sahabat, di dalam atau di tengah pekerjaan dan gereja atau karir dan juga gereja, kegiatan masyarakat, politik, rekreasi, spiritnya atau harus diawali, harus ada senantiasa pergumulan atau harus ada senantiasa harapan untuk mengerjakan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Termasuk dalam hal ini ketika saudara melihat dan membaca dengan seksama di dalam dunia politik. Saudara yang terkasih dalam Kristus, bicara sebagai agen perubahan misional di sini, setidaknya kalau kita tidak masuk di kancah perpolitikan atau kita mungkin tidak menjadi caleg ataupun teman-temannya gitu ya. Setidaknya kita akan, ketika kita menjadi pribadi yang punya hak suara untuk memilih, kita akan memilih yang dengan benar pilihan-pilihan yang terbaik buat bangsa kita. Tentunya kita akan lihat sepak terjangnya dan juga tentunya program-programnya. Apakah programnya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Jika tidak, ya tentunya kita harusnya tidak mendukung yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi di sini saya tidak bicara salah satu tokoh ya, tapi saya mengajak teman-teman untuk lebih cerdas lagi melihat ya, bukan karena teman mengatakan kamu pilih ini lebih baik, kamu pilih ini lebih baik, tapi bersama-sama rindu mempelajari tokoh-tokoh ini siapa, latar belakangnya bagaimana, yang mendukung siapa, program kerjanya bagaimana. Saudara yang terkasih, agen perubahan misional, mari kita menjadi agen perubahan nasional misional, di mana kita dapat menghentikan berbagai macam kemerosotan. Yang terakhir saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita di mana kita harus memberi rasa. Tadi saya spill di video tadi juga saudara. Saudara, memberi rasa. Garam juga dipakai untuk membuat rasa enak pada masakan. Murid Yesus disebut sebagai garam supaya mengorbankan rasa bagi sesamanya.
Kata dunia atau kosmos ya menandakan besarnya cakupan tujuan fungsinya, yaitu bagi dunia. Ini relate dengan amanat agung, di mana Tuhan Yesus mendorong kita untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Saudara yang terkasih, murid Yesus harus memberi rasa dengan memberi diri atau berkorban atau menanggalkan kepentingan diri sendiri untuk melayani Kristus Yesus dan sesama. Saudara, memberi rasa merupakan kabar baik atau Injil ya, sebagai berita keselamatan bagi bangsa-bangsa. Tapi saudara, dalam firman Tuhan dikatakan, dan bagaimana, ini dalam Roma ya, dan bagaimana, Roma 10:15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Fungsi sebagai gereja salah satunya adalah mempersiapkan utusannya untuk memberi rasa. Saudara, dalam penerapannya gereja harus menjadi pengutus. Siapakah yang akan diutus? Ya tentunya kader-kader terbaik atau setiap jemaat yang sedang dilayani. Karena gereja itu exkaleo, dipanggil untuk keluar. Gereja dipanggil Tuhan itu untuk keluar, bukan hanya ada di dalam saja. Dalam hal ini juga saudara, gereja memang ya saudara, gereja terpisah dengan negara, namun pasti gereja ada di dalam sebuah negara. Oleh karena itu gereja perlu juga ya menyiapkan kader-kader terbaiknya juga untuk berkecimpung, ya bisa jadi berkecimpung dalam trias politika di bangsa kita ini, berkecimpung dalam legislatif, ya eksekutif dan yudikatif untuk memberi rasa bagi bangsa ini. Kadang saudara-saudara kita juga menjadi sedih ketika kita terbatasi untuk beribadah karena aturan-aturan yang membatasi. Kenapa? Kadang kita terlambat berpikir, wah kita nggak bisa ini, nggak bisa itu. Karena memang mungkin tidak begitu banyak orang atau anak-anak Tuhan yang ada di tempat itu, yang ikut ambil bagian untuk menentukan kebijakan-kebijakan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, jika mungkin ada yang terpanggil ya, bisa juga kita terlibat di dalam hal-hal tersebut. Namun saudara yang terkasih, seperti yang saya sampaikan tadi, saudara, saya garis bawahi bahwa gereja memang terpisah dengan negara, namun pasti gereja ada di dalam sebuah negara. Oleh karena itu gereja perlu juga menyiapkan kader terbaiknya berkecimpung dalam trias politika. Tapi untuk berkecimpung tentunya harus masuk partai ya. Tapi untuk informasi bagaimana masuk dan lain sebagainya itu ada sesi berikutnya. Jadi saudara, demikian kebenaran firman Tuhan. Saya tidak sedang nyalek ya, tapi saya sedang menyampaikan bagaimana kaitannya gereja harus berdampak ya dengan negara dan perpolitikan pada saat ini. Dan pada saat ini kita belajar setidaknya ada 3 hal ya. Jadi yang pertama, gereja itu berdampaknya dengan pemberitaan kabar baik, membawa pesan kabar baik. Dan yang kedua itu kita ikut mempengaruhi ya, ikut mempengaruhi atau menghentikan kebusukan itu. Dan yang terakhir sampai pengutusan untuk menjangkau mereka yang terhilang, termasuk pengutusan kepada dunia marketplace, termasuk tadi di dalam sendi-sendi trias politika tadi. Jadi saudara, bagi saya semua panggilan itu sama berharganya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang jauh lebih tinggi, semua sama berharganya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita lihat diri kita, Tuhan percayakan apa dalam diri kita, berikan talenta berapa dalam diri kita. Oleh karena itu mari kita persembahkan untuk Tuhan, bukan disembunyikan. Karena kita adalah garam dunia. Saudara, saya akan akhiri dengan satu ilustrasi yang mungkin saudara pernah dengar dari saya. Saudara, toples garam di mana di dalamnya ada garam. Saudara tahu toples garam ya? Pernah ke dapur ya? Ya pernah ke dapur. Saudara, di dapur jangan ada garam. Saudara percaya garamnya itu asin ya? Kalau nggak percaya 1 sendok saja diambil di mulut. Ya pasti asin memang. Tapi saudara, toples garam atau garam di dalam toples itu berfungsi tidak jika tetap ada di dalam toples? Tidak. Bagaimana dia bisa berfungsi? Dia harus keluar, dikeluarkan, ditabur dan lain sebagainya. Demikian kita. Jika kita hanya ada di dalam saja, ini bukan tujuan Tuhan, bukan tujuan gereja yang utama. Karena gereja jelas sekali, exkaleo, dipanggil untuk keluar.
salah satunya sampai sendi-sendi kehidupan bernegara ini. Mari saudara-saudara, jika ada panggilan khusus itu, mari kita kerjakan. Jangan kita hanya ada di dalam toples. Diselamatkan, memang kita di dalam toples atau di dalam gereja kita diselamatkan, memang kita sudah diselamatkan, memang. Tapi berfungsi atau tidak? Tentunya tidak. Kita harus berfungsi. Di mana Tuhan tempatkan, mari kita siap. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memilih kami dan menentukan kami menjadi garam dunia. Tuhan, mampukan kami untuk benar-benar mengerjakan hal yang Engkau nyatakan atas kami, di mana kami adalah garam dunia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan tuntun kami menjadi garam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Terima kasih kepada Pendeta Hagai Kuncoro yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang sampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Dan tibalah saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah kapel kita pada siang hari ini. Dimohon dengan kasih Pendeta Sionari dapat menolong kita dalam doa berkat dan doa penutup. Saya persilahkan. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan untuk rangkaian ibadah kapel hari ini. Kami percaya Allah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami melalui kebenaran firman yang sudah disampaikan. Biar itu tidak berhenti di sini, tetapi boleh menjadi bagian hidup yang kami praktekkan dan lakukan. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang besar bahwa Engkau menyatakan kami sebagai garam dunia. Berkati mahasiswa, berkati para dosen, berkati STBI agar tetap menjaga keasinannya sehingga fungsi sebagai garam tidak akan pernah luntur. Ini doa kami Bapa, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Yesus. Ibadah kapel telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.